Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Suster Ilen Anika Sari Saromaha SCMM dengan NIM 1020224006. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran dengan judul materi menyusun VMTS sesuai kebutuhan organisasi. Dosen pengampu adalah Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Visi dan misi organisasi merupakan fondasi yang menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder, mulai dari pengelola, tenaga pendidik, hingga siswa. Visi mencerminkan citra masa depan yang diinginkan oleh lembaga, sementara misi menggambarkan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Dalam makalah, kita akan menjelajahi secara mendalam mengenai pentingnya merumuskan visi dan misi pada lembaga organisasi sebagai landasan strategis yang mendorong kemajuan dan keberlanjutan. Pengertian dan fungsi VMTS. VMTS adalah singkatan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran. 1. Visi menggambarkan arah jangka panjang organisasi, yakni kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan. Misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan organisasi untuk mewujudkan visi tersebut. Ketiga, tujuan merupakan penjabaran misi dalam bentuk target strategis yang lebih terukur. Keempat, sasaran adalah rincian lebih operasional dari tujuan yang dapat dijadikan indikator keberhasilan. Fungsi VMTS yang pertama sebagai arahan strategis. VMTS menjadi pedoman jangka panjang organisasi agar tetap fokus pada tujuan besar dan tidak mudah terpengaruh perubahan eksternal yang bersifat sesaat. Misalnya, Universitas Samudra menegaskan bahwa VMTS berperan sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan. Kedua, sebagai landasan perencanaan dan evaluasi. VMTS membantu organisasi menyusun program kerja, mengalokasikan sumber daya, serta menetapkan indikator kinerja. Dengan demikian, keberhasilan organisasi dapat diukur berdasarkan ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan. Ketiga, sebagai alat komunikasi internal dan eksternal. VMTS berfungsi menyatukan persepsi semua anggota organisasi sekaligus menjadi media komunikasi dengan pihak eksternal. Hal ini diperkuat dalam standar penyusunan VMTS UST Yogyakarta yang menekankan bahwa VMTS harus disosialisasikan secara berkala agar dipahami semua pemangku kepentingan. Keempat, sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan VMTS yang jelas, organisasi dapat menunjukkan kepada stakeholder, misalnya pemerintah, masyarakat, atau mitra kerja, bahwa setiap kegiatan dan kebijakan memiliki dasar strategis yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip penyusunan VMTS yang responsif terhadap kebutuhan organisasi. Penyusunan visi misi, tujuan, dan sasaran VMTS tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut Universitas Muhammadiyah Jember, salah satu prinsip utama dalam penyusunan VMTS adalah partisipatis, yaitu melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Setelah itu, dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, serta mitra kerja, organisasi dapat memastikan bahwa VMTS yang disusun tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan real organisasi dan lingkungannya. Selain partisipasi, prinsip lain yang harus diperhatikan adalah berbasis bukti. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam pedoman prosedur penyusunan VMTS menekankan bahwa perumusan VMTS harus didukung oleh data faktual mengenai kondisi organisasi, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang tersedia.
Data ini biasanya diperoleh melalui analisis SWOT, survei kebutuhan, maupun kajian tren lingkungan eksternal. Dengan demikian, VMTS yang dihasilkan dapat dijadikan dasar perencanaan strategis yang realistis dan terukur. Metode partisipatif dan alat pendukung dalam penyusunan VMTS. 1. Instrumen pemahaman, Tools of Understanding. Instrumen seperti SWOT analysis, balance scorecard, hingga skenario planning dapat dipakai untuk memfasilitasi partisipasi. Instrumen ini membantu anggota organisasi memahami konteks internal, eksternal, sehingga VMTS yang disusun lebih realistis dan strategis. Menurut Khashrofi, penggunaan alat pendukung berbasis analisis meningkatkan kualitas perencanaan strategis di perguruan tinggi. Kedua, sosialisasi dan internalization. Proses partisipatif tidak berhenti pada penyusunan PMTS. Sosialisasi diperlukan agar seluruh anggota organisasi memahami dan menginternalisasi visi serta misi tersebut. Penelitian Corby et al. Menunjukkan bahwa pelatihan partisipatif dan inisiatif berbasis workshop meningkatkan keterlibatan emosional dan motivasi anggota organisasi terhadap tujuan strategis. Landasan kebijakan dan kepatuhan regulasi. Dalam penyusunan VMTS, aspek kebijakan dan regulasi merupakan fondasi penting yang tidak boleh diabaikan. VMTS yang baik tidak hanya selaras dengan kebutuhan internal organisasi, tetapi juga harus patuh pada kerangka hukum, kebijakan nasional maupun standar internasional yang berlaku. 1. Kerangka kebijakan. Penyusunan VMTS harus didasarkan pada kebijakan publik maupun peraturan sektoral yang relevan. Kedua, kepatuhan regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi menjamin keberlangsungan organisasi dan meminimalkan risiko hukum. Ketiga, integrasi dengan tata kelola organisasi. Kepatuhan regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola organisasi. Dan yang keempat, perencanaan strategis dan peraturan tata ruang atau sektor publik. Dalam konteks perencanaan ruang dan pembangunan wilayah, Ajiji dan Ajiport menekankan bahwa landasan regulasi menentukan bagaimana rencana strategis disesuaikan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Sebuah puskesmas ingin menyusun visi misi tujuan dan sasaran. Berikut beberapa pernyataan. 1. Menjadi pusat layanan kesehatan primer yang unggul dan terpercaya di tingkat kecamatan. Kedua, memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu. Ketiga, meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap hingga 80-95% pada balita di wilayah kerja. Keempat, mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Manakah yang merupakan visi? A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 1 dan 1 saja, D. 3 saja. Jawaban yang benar adalah A. Alasannya, 1 dan 4 adalah visi karena menggambarkan cita-cita jangka panjang, yaitu kondisi ideal yang ingin dicapai. 2 itu adalah misi, berisi strategi atau cara untuk mencapai misi. Dan 3 adalah sasaran karena spesifik, terukur, dan ada target waktu. B itu salah karena 2 adalah misi dan 3 adalah sasaran bukan visi. C salah karena 4 juga visi bukan hanya 1. D salah karena 3 adalah sasaran bukan visi. Referensi dari Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas bab 3 visi dan misi puskesmas. Contoh soal yang kedua yaitu dalam penyusunan misi puskesmas, salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah A. Fokus pada hasil jangka panjang, B. Pernyataan yang terukur dengan indikator kuantitatif, C. Menjabarkan strategi untuk mencapai visi,
D. Menggambarkan kondisi ideal di masa depan. Jawaban yang benar adalah C. Alasannya, C adalah misi adalah penjabaran strategi atau tindakan untuk mewujudkan visi. A itu salah karena fokus hasil jangka panjang adalah ciri visi, bukan misi. B salah karena pernyataan terukur dengan indikator kuantitatif adalah ciri tujuan atau sasaran. D salah karena kondisi ideal di masa depan adalah ciri visi. Referensi Permenkes nomor 44 tahun 2016, pasal 6, visi ideal, misi, cara, tujuan terukur. Baik Ibu dan teman-teman semua, demikianlah video animasi pembelajaran yang boleh saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.